bertemu kembali dalam rangka ta'lim. Sebelumnya sudah libur ya Pak ya, 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, ditambah lagi dengan perayaan Idul Fitri. Sekarang kita sudah di akhir bulan Syawal. Sehat semuanya Pak? Alhamdulillah, tetap sehat, semangat ya Pak ya. Dalam rangka meningkatkan amal ibadah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang makna kesungguhan di dalam diri kita. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sungguh-sungguh tersebut di dalam agama itu disebut jihad. Disebut apa Pak? Jihad. Jihad itu bukannya berperang di jalan Allah. Makna jihad sebenarnya itu adalah bersungguh-sungguh, berkeyakinan hati. Makna aslinya dari kata-kata jahada, yajhadu jihadan, bersungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan. Dalam perkara dunia, perkara akhirat, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Nah, pertanyaannya kan begitu Pak. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Karena kalau kita hanya sebatas lewat saja, maka hasilnya nggak akan maksimal. Sekolah saja nih Pak, kalau kita nggak bersungguh-sungguh asal masuk saja, pelajaran didengarkan keamannya asal masuk saja, maka hasilnya nggak akan maksimal. Begitu juga ketika kita beribadah, ternyata Allah menyuruh kita bersungguh-sungguh. Nah, mana bersungguh-sungguh itu disebut jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam situasi perang, maka jihadnya adalah berperang, bersungguh-sungguhnya berperang. Coba bayangkan Pak, kalau kita berperang asal-asalan Pak, ada musuh kita asal-asalan, kira-kira kita lebih kena pertama kali atau terakhir kali? Cepat kali kita akan terkena. Entah itu terkena pedang, entah terkena senjata sekarang modern. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh, makanya Allah menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh. Dalam hadis nih Pak, ayyul amalu afdalu, mana amal yang paling utama? Kemudian Rasulullah mengatakan, imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan utusan Allah. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, mana amal yang paling utama? Kemudian Rasulullah mengatakan iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Utusan Allah siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Jadi amal yang utama itu apa? Iman kepada Allah. Kenapa dengan iman? Karena iman itu adalah tolak ukur seseorang akan selamat atau tidak, itu tergantung dari imannya. Orang melakukan kebaikan tapi kalau tidak beriman, maka dia tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, itu orang amalnya bagus, sama tetangga bagus, pekerjaannya bagus, kira-kira orang-orang demikian itu tidak beriman Ustaz, tidak melakukan kebaikan, tidak beriman kepada Allah, dia bukan orang muslim. Kira-kira nanti masuk surga atau tidak? Jelas sekali. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu tolak ukur. Kalaupun seumpamanya ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh,
itu masih diharapkan untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Kalimat tauhid tersebut. Maka semua orang yang sudah bersyahadat seorang muslim itu adalah saudara kita karena seajarah. Ustaz, bagaimana kalau seumpamanya ada orang mengatakan Islam kita belum sempurna karena belum bersyahadat di hadapan dia? Itu mangga Pak ya. Kalau itu mah sudah mengada-ada. Kita itu sudah Islam dari bayi. Karena orang tua kita Islam dan kita sudah pernah banyak sekali mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau semuanya ada kelompok yang demikian, jangan terlalu didengarkan. Kenapa kita itu sudah Islam? Kita ini sudah mukmin. Kan dalam hadis itu kan disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi suci. Tergantung dari orang tuanya mau menjadikan dia Yahudi, mau menjadikan dia Nasrani atau Majusi, tergantung dari orang tuanya. Karena orang tua kita beriman, akhirnya kita menjadi orang-orang beriman. Terlebih kita juga sering mengucapkan kalimat syahadat. Jadi dengan sendirinya kita sudah menjadi muslim. Jangan sampai bingung atau menanyakan itu ada ustaz yang mengatakan demikian. Ustaz, kalau kita tidak masuk kelompoknya, tidak bersyahadat di hadapan ustaznya, kita belum dikatakan muslim. Maka banyak orang-orang Indonesia yang belum bersyahadat itu bukan orang muslim. Nah, itu udah kacau, udah menyimpang itu. Ya Pak ya, udah menyimpang. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Maka iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu adalah sangat mutlak orang mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah As-Saff itu kan Allah berfirman begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah saya kasih petunjuk? Maukah kalian saya kasih amalan yang menguntungkan tijarah? Tijarah itu artinya perdagangan. Amalan yang menguntungkan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kita ditanya begitu, jawabannya bagaimana, Pak? Pasti mah. Kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang beriman. Wahai orang-orang mukmin, maukah kalian saya kasih amalan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah? Kita pasti akan mengatakan mau. Kemudian Allah melanjutkan, apa amalan tersebut? Ternyata sama dengan tadi. Ayyul amalu afdal. Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian harus beriman kepada Allah dan utusan Allah. Siapa utusan Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu utusan Allah, Nabi kita yang paling mulia. Dan kita adalah termasuk umat yang mulia. Nabi yang mulia, kita termasuk umat yang mulia. Kalian harus beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah demikian, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita sudah beriman, Pak, sudah mengikrarkan iman, innalladzina qalu rabbuna Allah, sudah mengatakan bahwa kita adalah Allah. Kita sudah beriman kepada Rasulullah. Kita mencoba melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Setelah itu adalah wajiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Jadi ini amalan, Pak, yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah, dari azab Allah yang pedih, adalah beriman kepada Allah,
beriman kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sungguh-sungguh ya Pak ya. Jangan asal-asalan. Salat pokoknya kewajiban saya kudu aja dah. Jangan begitu. Jadi takbirnya enggak benar, rukuknya enggak benar, dia baca Fatihahnya enggak benar. Ustaz, kita mah udah tua, udah nggak bisa belajar lagi, baca Fatihahnya nggak benar-benar aman. Bagaimana Ustaz? Berusaha ya Pak ya. Kalau pada saat ini bisanya itu kita amalkan sambil kita mencari orang yang bisa. Datang kita ke Ustaz, kalau benarkan Fatihah saya dong. Nah kan begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antara hamzah, alif dengan ain harus beda. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Antara ha dengan ha harus beda. Alhamdu bukan alhamdu ya Pak ya. Jangan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan salah. Alhamdu Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Pak ya. Maliki yaumiddin. Ini Maliki yaumiddin sama Maliki nas beda ya Pak ya. Kalau Maliki yaumiddin itu maknanya panjang, 2 ketukan, 2 harokat, 1 alif. Maliki yaumiddin. Kalau qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, jangan Malikin nas. Boleh Malikin nas. Panjang ya Pak ya. Ini kadang-kadang disamakan soalnya kalau kita tahlilan orang bacanya Malikin nas, salah. Harus Malikin nas. Itu ya Pak ya. Malikin nas. Kalau Maliki yaumiddin itu panjang 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya harus jelas. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada tasdidnya itu. Enggak ada pengulangan di i-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdidnya jangan dihilangkan ya Pak ya. Kalau baca Fatihah, paling tidak Fatihahnya benar. Fatihahnya benar. Saya sudah belajar Ustaz bertahun-tahun, Fatihah saya juga begitu ya. Insya Allah dimaafkan ya Pak ya. Kita sudah belajar nih karena lidah kita lidah tua. Masa kecil kita nggak sempat belajar, lidah kita lidah tua, bisa begitu. Insya Allah dimaafkan. Tapi jangan ingin menjadi imam kalau udah begitu. Ya Pak ya, nanti kasihan makmumnya jadi batal semuanya. Bacanya jangan diilhamkan Pak, diilhamkan itu fasih-fasih. Alhamdulillah, itu udah salah semua. Salah semua itu. Jangan yang biasa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Alhamdulillah, itu diilhamkan, itu digunakan, itu udah salah. Jangan ya baca begitu, jangan. Yang biasa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Standar, kalau ya standar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersungguh-sungguh. Salatnya bersungguh-sungguh, ibadahnya bersungguh-sungguh. Kita menghadap kepada Allah, niat yang tulus karena Allah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan mahmumatillahi ta'ala. Dibaca dulu dalam hati, terbuka. Mau diucapkan silakan, yang meyakini boleh. Kalau enggak ya di dalam hati kita terbuka. Usolli fardal maghribi, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap Allah, ibadah fardu wajib makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
makmum patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Habis itu sholat, pikiran kita kemana pada saat itu? Habis sholat, pikiran kita lari, tarik lagi ya Pak ya. Sholat kadang-kadang kita mikir, tiba-tiba ingat istri, tarik lagi, terus saya sendiri sholat. Ingat Allah, kembali lagi ingat Allah. Nah, begitu Pak kita itu Pak. Sholat saja kadang-kadang mikirnya ya lain. Makanya pikiran kita jangan sampai pindah kemana-mana. Jangan, lurus. Ya Pak ya. Kalau semuanya pikiran kita lari kemana-mana, mikirin anak, mikirin istri, mikirin yang lainnya, kita tarik lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati ini Pak, di dalam hati ini Allah kan gitu. Diteguhkan kalimat tauhid Allah di dalam hati. Kita yakinkan. Memang kalau semuanya kita melihat ibadah kita memang banyak yang tidak sempurnanya Pak. Kenapa? Ya memang hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang memang kurang diridhoi oleh Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Memang nafsu itu dalam diri kita kan ada akal, ada hati, ada nafsu, ya kan? Nah, kalau seumpama nafsunya menang ya ngajak akal, ngajak hati untuk melakukan perbuatan yang nggak benar, maka nafsunya harus ditundukkan. Makanya selama sebulan penuh Ramadan itu ibadah kan enak ya Pak ya, karena nafsunya sudah ditekan sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita jadi enak. Kalau Ramadan ini memang harus banyak beribadah Pak, memang harus banyak Al-Quran, banyak zikir, sebenarnya harus begitu ya Pak ya, tidak hanya tidur aja. Kalau siang hiburan tidur sampai ibunya teriak-teriak. Masyaallah muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Itulah amalan, 3 amalan ini saja Pak. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Maka kita akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dzalikum khairul lakum in kuntum itulah amalan yang baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Amalan tersebut kata Allah yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul azim. Amalan itu semuanya bisa mengampuni dosa-dosa kalian, bisa memasukkan ke dalam surganya Allah, yang mana surganya Allah itu adalah tempat yang paling indah, dan itu semuanya buat orang-orang yang beruntung, mempunyai keuntungan yang besar. Kita nih Pak, ngaji itu kan tujuannya menjadi orang baik ya Pak ya, mengamalkan amalan yang baik kan begitu. Agar apa? Agar nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita itu semuanya selamat Pak. Karena sesukses-sukses orang adalah ketika dia itu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sukses. Itu orang yang sukses, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo bersama-sama bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sekarang taklim, kita bersungguh-sungguh. Taklim dimulai, tiap minggu kita dinasehati. Insya Allah hati kita akan menjadi kuat Pak imannya. Nafsu ditekan, akhirnya nafsu tidak mengajak kepada keburukan, tidak mengajak kepada hal-hal yang buruk. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna
kita takuna kalimatullah hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang bersungguh-sungguh di jalan Allah untuk agar kalimat Allah itu tinggi, kalimat tauhid Allah itu tinggi tegak, menaungi manusia, maka dia adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Memakmurkan musola itu termasuk memperjuangkan agama. Kalau bapak sholat ke musola dilihat oleh orang lain akan tertarik, akhirnya orang lain mau berjamaah di musola. Memakmurkan musola, memakmurkan masjid, itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang perjuangan kita itu berat karena Rasulullah pernah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafs." Kita baru saja pulang dari perang kecil, perang Badar sebesar itu, Pak. Umat Islam 300, orang kafir 1000 lebih, disebut oleh Rasulullah perang kecil. Kita baru perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar itu? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu kita tekan, kita tunjukkan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi bersungguh-sungguh kembali ya Pak ya. Kajian pertama ini saya ingin menyemangati diri kita semuanya, menyemangati saya, menyemangati bapak-bapak semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kita makmurkan musola kita, ya Pak ya, makmurkan musola, ramaikan musola, jadikan musola untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh beribadah murni, hanya beribadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Insya Allah. Di kajian ini Pak, berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa membuat semangat kita ya Pak ya. Jadi bertahan dari apa kajian yang saya sampaikan. Kalau semuanya masih belum jelas, atau masih bingung, atau masih mau menanyakan sesuatu, saya persilahkan. Sambil saya minum kopi nih Pak ya. Dari tadi saya minum harum kopinya. Mohon maaf, saya minum kopi sendirian Pak. Silakan Pak kalau semuanya ada yang mau tanya.